Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari kelas A1 Teknik Informatika semester 3. Di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akhlak An-Nadiyah yang diampu oleh Bapak Andreas Nur Kamil Al-Bustomi, yaitu tugas vlog menceritakan kisah atau akhlak dari salah satu wali songo. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit yang saya ketahui tentang Syekh Syarif Hidayatullah, atau yang biasa kita atau yang familiar di telinga kita disebut dengan Sunan Gunung Jati. Langsung saja ya, tanpa berlama-lama, tonton ya. Langsung saja. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Syahid Al-Kamil adalah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang telah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Tumenggung Cirebon pertama sekaligus Uwa Syarif Hidayatullah dari pihak ibu, ia dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Untuk nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di daerah Tangerang Selatan, Banten, Cirebon, sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam di negeri di Bandung, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dan Korem 063 atau Sunan Gunung Jati di Cirebon. Ya, untuk selanjutnya ada nasihat atau pesan ya yang ditinggalkan oleh Sunan Gunung Jati. Beberapa gitu. Yang pertama itu den hormat ing wong tua, atau harus hormat kepada orang tua. Nasihat ini mengandung makna bahwa menghormati orang tua tidak hanya secara personal, akan tetapi nilai-nilai dan nasihat yang disampaikannya. Sunan Gunung Jati adalah orang yang paling menghormati orang tuanya. Meskipun secara usia sudah mapan, namun dia tetap meminta izin kepada ibunya, Syarifah Mudaim, untuk mencari ilmu dan berdakwah. Yang kedua yaitu den hormat ing leluhur, atau harus hormat kepada leluhur. Nasihat Sunan Gunung Jati ini mengandung makna sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai moral dan tradisi serta budaya yang diwariskan pada leluhur. Tujuan pesan Sunan Jati ini untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat dan bangsa. Karena bangsa yang maju ialah bangsa yang menghormati leluhurnya. Lalu yang ketiga ada hormaten emanen muliaken ing pusaka, atau hormat, sayangi dan muliakan pusaka. Perlu diketahui, pesan Sunan Gunung Jati ini bukan berarti memandikan pusaka atau membasuhnya setiap satu syura. Akan tetapi nasihat Sunan Gunung Jati ini mempunyai arti bahwa pusaka tidak hanya berupa fisik, namun juga pusaka yang berwujud nilai-nilai. Karena bagi orang Islam yang berharga adalah Al-Quran dan Sunnah. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana saya tinggalkan dua pusaka bagi umatku. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kedamaian dunia dan akhirat. Lalu yang keempat, pesan Sunan Gunung Jati adalah den welas asih ing sapa pada,
atau hendaklah menyayangi sesama manusia. Nasihat Sunan Gunung Jati berikut memiliki makna bahwa jika menyayangi manusia artinya itu sama saja dengan mencintai Tuhannya. Sunan Gunung Jati melalui nasihatnya ini ingin menciptakan sebuah tatanan manusia yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Lalu yang terakhir adalah muliakeun ing tetamu atau hormatilah para tamu. Sunan Gunung Jati melalui nasihatnya bertujuan agar anak cucu dan keturunannya mampu menghormati tamu dengan baik, karena hanya tuan rumah yang memiliki keagungan budilah yang mampu menghormati tamunya. Nasihat Sunan Gunung Jati ini dicerminkan oleh dirinya terkait kebijakan politik. Saat itu Sunan Gunung Jati menjadikan pelabuhan Muara Jati dan pelabuhan Talang sebagai pelabuhan yang terbuka untuk semua etnis dan suku. Lalu Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krista Paksa bulan Badramasa tahun 1491 Saka. Sunan Gunung Jati meninggal dalam usia 120 tahun, di mana putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu, melainkan cicitnya lah yang memimpin Kesultanan Cirebon setelah wafatnya Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati karena dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Nah, bagaimana teman-teman? Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan atau saya ceritakan tentang siapa itu Sunan Gunung Jati, dari mulai lahirnya, akhlak-akhlaknya, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kita, lalu sampai wafatnya beliau. Nah, untuk kesimpulannya, akhlak dari Sunan Gunung Jati itu kalau menurut saya, yang saya lihat atau saya baca dari pesan-pesan yang kelima pesan yang beliau tinggalkan itu, beliau menekankan tentang pentingnya itu hormat kepada leluhur, tetangga, orang tua, atau sesama gitu. Berarti itu pun menyangkut apa itu attitude ya, sopan santun. Itu sangat penting berarti. Jangankan di zaman Sunan Gunung Jati gitu. Di zaman sekarang pun yang namanya attitude itu sangat penting. Attitude is number one gitu. Attitude nomor satu. Jika attitude kita sudah bagus, maka ya pandangan orang lain kepada kita pun akan bagus gitu. Nah, berarti ya untuk akhlak dari Sunan Gunung Jati itu ya beliau benar-benar sangat sopan itu. Bahkan di salah satu pesannya pun kan beliau sampai masih meminta izin kepada orang tuanya untuk berdakwah gitu, saking beliau menghormati kedua orang tuanya, sopan santun beliau gitu. Nah, mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan, saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Ramadan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.